Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi IP statik jaringan, lokal server, dan klien. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi IP secara manual untuk komputer server dan klien-kliennya. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita mulai konfigurasinya. Baiklah, silakan dibuka VirtualBox-nya. Di sini saya asumsikan bahwa komputer ini sudah terinstall beberapa sistem operasi virtual sesuai dengan yang ada pada topologi, yaitu untuk servernya menggunakan Ubuntu Server, kemudian untuk kliennya menggunakan Ubuntu Desktop, CentOS, dan Windows 7. Lalu kemudian bagaimana cara menginstalasinya itu sudah ada di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya asumsikan bahwa semua sistem operasi yang dibutuhkan sudah terpasang pada VirtualBox ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengkonfigurasi IP address secara manual atau statik dari setiap sistem operasi ini. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu untuk spesifikasi komputer virtualnya. Untuk Ubuntu Server, RAM-nya 2 GB, kemudian memorinya 16 MB. Nah, kemudian untuk yang terpenting adalah di media penyimpanan, di storage, itu membutuhkan kapasitas yang memang agak cukup besar dari biasanya, yaitu 40 GB kurang lebih, karena ini fungsinya nanti sebagai server. Lalu kemudian untuk network di jaringan ini, nah di sini memerlukan 2 adapter. Untuk adapter yang pertama, sesuai dengan yang terdapat di topologi, ini adalah untuk mendapatkan akses internet yang terhubung langsung ke ISP. Jadi untuk IP address-nya akan didapatkan secara otomatis atau DHCP dari ISP atau sumber internet, karena server ini membutuhkan yang nantinya untuk mendownload dan menginstal aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya web server. Lalu kemudian adapter 2 ini difungsikan untuk jaringan lokal dan diarahkan ke attach to-nya, yaitu internal network, dan name-nya disamakan semuanya nanti di setiap komputer yang ada, itu namanya itnet. Di setiap sistem operasi virtual yang ada namanya yaitu itnet. Nah, jadi untuk server ini bisa terkoneksi ke internet, kemudian bisa juga terkoneksi ke jaringan lokal. Nah, itu untuk Ubuntu Server, kemudian dinyalakan. Kemudian untuk Ubuntu Desktop, nah di sini Ubuntu Desktop, CentOS, dan Windows 7, RAM-nya sama, semuanya 2 GB kurang lebih, videonya 16 MB untuk VGA-nya. Nah, namun di sini untuk yang kapasitas harddisknya bawaan dari sananya direkomendasikan 10 GB. Nah, untuk networknya di sini hanya menggunakan satu adapter saja terhubung ke jaringan lokal. Attach to-nya diarahkan ke internal network, name-nya disamakan semuanya itnet. Oke, kemudian Ubuntu Desktop-nya silakan di running. Untuk CentOS, untuk networknya di adapter 1, attach to-nya diarahkan ke internal network, name-nya itnet. Satu lagi, Windows 7, untuk networknya menggunakan adapter 1, attach to-nya diarahkan ke internal network, name-nya itnet. Oke, selanjutnya mari kita mulai untuk konfigurasi di bagian server. Kita buka Ubuntu servernya. Clear biar bersih layarnya. Kita cek IP address. Ya, bisa kita lihat di sana ada 2 interface yang terpasang. Yang nomor 2 itu ENPOS 3, nulisnya ENP0S3. Itu IP-nya diberikan langsung oleh ISP, yaitu 10.0.2.15, prefixnya 24, dan itu yang terhubung ke internet. Kemudian itu yang nomor 3, interface yang EPOS 8, ENP0S8. Ini IP-nya belum dikonfigurasi, dan ini nanti akan dikonfigurasi secara manual atau statik. Kita cek apakah Ubuntu server ini bisa terkoneksi dengan internet. Oke, bisa ya.
untuk server ini bisa terkoneksi dengan internet. Tetapi untuk komputer-komputer klien, desktop, CentOS, dan Windows 7 ini tidak akan terkoneksi dengan internet, karena yang terhubung ke internet hanya server saja. Baiklah, berikutnya mari kita mulai untuk mengkonfigurasi IP secara manual yang interface NPOS 8. Kita ketikkan instruksinya. Ya, di sini kita mulai menggantinya atau mengeditnya. Nah, misalnya di sini kita bisa menambahkan keterangan untuk yang IP DHCP-nya. Ini yang diberikan oleh ISP, kita ketikkan misalnya jaringan internet. Untuk penulisannya ini harus sama persis dan harus sejajar juga sesuai dengan yang terdapat di layar. Kemudian kita akan membuat untuk yang EPOS 8 jaringan lokal. NP0S8. DHCP 4-nya no, karena akan menuliskan secara manual atau statik. IP address-nya sesuai yang sudah direncanakan pada topologi 1.10, prefix-nya 24. Oke, selesai. Seperti ini ya untuk penulisannya. Kalau sudah, tekan Ctrl X, kemudian Y, artinya ya, setuju, menyimpan, kemudian enter. Kemudian hasilnya kita simpan. Oke, selesai. Untuk konfigurasi IP-nya kita cek IP address. Ya, EPOS 8 IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.1.10, prefix-nya 24. Nah, berikutnya kita konfigurasi untuk yang Ubuntu desktop. Untuk mengganti IP address dari Ubuntu desktop, karena ini ada tampilannya, kita di sini saja langsung, tidak usah ke terminal. Di wire setting, di tab IP versi 4 pilih manual, kemudian IP address-nya diinputkan sesuai dengan yang sudah direncanakan di topologi 1.11 68.1.11 255 255 92.168.1.10, kemudian klik apply. Selesai. Coba kita buka melalui terminal, kita ping ke alamat web server 192. Ya, terkoneksi ya. Kemudian sebaliknya kita coba ping dari Ubuntu server ke Ubuntu desktop. Ya, connect juga. Selanjutnya kita konfigurasi yang CentOS. Ya, CentOS sudah running. Kita masukkan passwordnya. Ya, sudah masuk halaman utama dari CentOS. Kita konfigurasi di wire connecting. IP-nya kita ganti menjadi static atau manual. Wire di on kan, kemudian klik tanda gerigi, tab IP versi 4 manual. IP-nya seperti yang sudah direncanakan pada topologi. Untuk CentOS 1.12. Subnet mask-nya 255.0. Gateway-nya alamat server. Kita coba di terminal melakukan ping ke alamat server. Ya, connect ya.
Sekarang server ke CentOS. Ya, connect juga. Selesai untuk CentOS, konfigurasi IP address-nya. Kita matikan saja terlebih dahulu. Sementara kita off-kan saja dulu. Selanjutnya kita konfigurasi IP address Windows 7. Silakan nyalakan Windows 7-nya. Ya, halaman utama Windows sudah muncul. Kita langsung saja konfigurasi untuk IP address-nya. Seperti yang sudah direncanakan pada topologi. IP untuk Windows ini 1.13. Gateway-nya alamat server. Oke. Close. Kemudian kita ke command prompt. Kita lakukan ping ke alamatnya server. Ya, berhasil ya. Kemudian sebaliknya dari server ke komputer Windows 7. Tidak connect, kemungkinan ada firewall yang masih aktif. Ya, sudah connect ya. Nah, ya, sekarang sudah diberikan IP address ke masing-masing sistem operasi dan sekarang sudah bisa saling terkoneksi dan berkomunikasi. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk memberikan IP secara manual. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menginstal aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan pada web server. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.